Ini menurut gue video yang kalian harus tonton. Menurut gue lebih gampang untuk kalian belajar kalau gue ngasih tahu kesalahan gue. Supaya kalian bisa belajar dari kesalahan gue, kalian skip stepnya buat gak usah ngelakuin kesalahan yang sama. Kesalahan paling fatal yang gue rasa gue lakuin waktu umur 18 adalah jadi orang yang super duper pelit. Karena kalau kalian masih muda ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau ngembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik dengan nonton-nonton video seperti ini. Gue yakin gak cuma gue yang kalian tonton, kalian akan tonton beberapa orang yang lain. Nah tapi gimana caranya kita punya sistem filtrasi untuk dengar mana yang bullshit, mana yang bener? Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Jawabannya apa? Kalau misalnya ya hidup orang itu adalah hidup yang gue mau, gue dengerin. Tapi kalau hidup orang itu gue nggak mau, gue nggak dengerin. Simple banget kan? Jadi kalau misalnya kayak ada yang bikin buku nih, ya, atau misalnya ada yang ngajarin tentang reksadana, oke kita financial freedom, terus lu lihat hidupnya, ya, lu pikir-pikir baik-baik, apakah hidup yang gue mau seperti dia atau tidak? Kalau jawabannya tidak, nggak usah dengerin dia. Di sini yang gue belajar paling penting adalah investasi di skill yang bisa ngasilin kita uang buat bisa investasi lebih besar. Jadi jangan pas masih income-nya kecil nih, kita hajar semua berhemat kayak mampus, investasi itu nggak bakal bisa kaya. Yang kita bisa bikin kita kaya adalah tingkatin skillnya naik. Karena apa? Skill gap. Ya, kalian nggak punya skillnya. Kenapa nggak punya uang? Kalian nggak punya skillnya. Terus lu mau investasi dengan uang cuma 5 juta, 6 juta? Mau kapan jadi kayanya? Kalian tingkatin dulu skillnya tadi. Kalau jadi direktur marketing gaji 100 juta. 80 juta, 90 juta. Investnya bisa banyak kan? Cuman dengan nge-stack skill on top of each other. Ya ditumpuk aja terus skillnya. Ini gue akan kasih tahu blueprint gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya. Satu, lu harus jago jual barang, jadi sales. Ya, kalau mau jadi kaya, kalian bisa jual barang kalian. Kedua, kalian bisa bikin produk. Bisa bikin jasa atau service yang orang mau. Produk atau jasa terserah kalian pilih. Bisa bikin offering ya, bisa bikin produk intinya. Dan yang terakhir, skill untuk jadi sebuah leader atau leadership. Kalau 3 ini kalian gabungin nih, kelar. Ya bisa jualan, bisa bikin produk, bisa punya skill leadership. Mungkin ada yang nanya, oh buat apa leadership, kan 2 aja bisa? Iya 2 bisa kaya. Tapi kalau bisa 3 ini mantap banget. Kenapa? Karena dengan leadership, lo bisa memotivasi orang, bisa dorong orang untuk ngelakuin yang 1 dan 2. Ya, jadi lu jadi di belakangnya, lu bisa ngatur orang untuk 1, lu jualan, lu bikin produk. Jadi bahan udah bukan lu lagi yang ngurus ya. Jadi ini skill yang paling penting sebenarnya leadership ini. Lu punya 3 skill yang pasti matang. Jadi pecahin mindset kalian kalau anak muda itu nggak bisa kaya. Kita sama-sama makan nasi kok ya. Gue nggak spesial amat. Gue cuman kerja lebih keras dibanding orang biasa dan gue punya willingness untuk belajar ya. Karena rata-rata orang Indonesia itu kenapa orang Indonesia banyak nggak bisa kaya? Bukan karena mereka kurang pintar kok menurut gue. Orang Indonesia itu pintar-pintar, bukan karena kurang pintar. Tapi karena apa? Karena males sama arogan, ngerasa pintar loh, ngerasa udah tahu semuanya. Dikasih tahu ini ntar bakal ada yang komen so pintar kayak gini. Kalau ada orang yang lebih kaya dari lu ngasih tahu lu sesuatu, itu diam dan dengerin aja. Itu yang gue pelajarin. Jadi kalau gue punya mentor nih, dia triliuner, dia ngomong A, B, C, gue dengerin A, B, C.